Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini kami akan membahas pluralisme agama di Indonesia. Apa itu pluralisme agama di Indonesia? Jadi pluralisme adalah suatu paham atau pandangan yang menghargai dan mengakui keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan seperti budaya, sosial, ras, etnis, dan pandangan politik. Pada pluralisme, keberagaman dianggap sebagai kekayaan yang harus kita jaga dan harus kita hargai, bukan sebagai sumber konflik atau perpecahan. Contoh pluralisme agama di Indonesia dapat kita lihat dalam video berikut ini. Nah, dalam konteks sosial, pluralisme ini mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat majemuk yang ada di Indonesia. Masyarakat bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan ritual seperti ibadah serta adat istiadatnya, asalkan tidak merugikan kelompok lain. Nah, prinsip dasar ini mendorong terciptanya toleransi, dialog antar agama, serta kerjasama antar kelompok budaya. Masing-masing agama memiliki ajaran dan tata cara yang berbeda dengan agama lain. Adanya interaksi dalam perbedaan ini yang terjalin secara penuh, tidak saling menonjolkan identitas sosialnya, dan tidak mengaktifkan simbol-simbol keagamaannya merupakan salah satu contoh saling menghargai perbedaan. Dengan demikian, wujud terciptanya keberagaman ini dapat terjalin jika interaksi tidak saling merugikan. Pluralisme agama di Indonesia memiliki 3 peluang. Yang pertama, toleransi dan kerukunan. Yang kedua, penguatan integrasi nasional. Yang ketiga, keberagaman sebagai penguat integrasi bangsa. Bali, pulau yang dikenal dengan keindahan alam dan budayanya, juga menjadi simbol harmonisasi dalam keberagaman melalui kompleks Puja Mandala. Berlokasi di kawasan Nusa Dua, Puja Mandala adalah sebuah tempat yang unik, di mana 5 tempat ibadah dari agama berbeda berdiri berdampingan dalam kedamaian. Kompleks ini menjadi bukti nyata bahwa toleransi bukan hanya sebuah konsep, melainkan sebuah praktik yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Puja Mandala adalah pengingat bahwa toleransi tidak hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang hidup berdampingan dengan saling menghormati dan mendukung. Generasi muda dapat belajar banyak dari kompleks ini, terutama tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dengan mengenalkan nilai-nilai toleransi sejak dini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa Puja Mandala adalah contoh nyata dari toleransi yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat ini, keberagaman bukanlah sesuatu yang memisahkan, melainkan yang menyatukan. Puja Mandala mengajarkan kita bahwa dengan saling menghormati, mendukung, dan memahami, kita dapat hidup bersama dalam harmonik meskipun berbeda keyakinan. Kompleks ini adalah pengingat bahwa perdamaian tidak hanya dimulai dari kesamaan, tetapi dari kebenaran untuk merangkul perbedaan seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat di Puja Mandala. Keberagaman adalah kekayaan yang dikelola dengan baik, dapat menciptakan kedamaian yang abadi. Puja Mandala terdiri dari Masjid Ibnu Battuta, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Gereja Protestan GPIP Jemaat Bukti Doa, Pura Gajanata, dan Vira Buddhaguna. Semua tempat ibadah ini terletak berdekatan, memungkinkan umat dari berbagai agama untuk menjalankan ibadah mereka secara bersamaan tanpa gangguan satu sama lain.
Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Puja Mandala juga menjadi simbol persatuan dalam keberagaman, mencerminkan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selamat sore. Baik, izinkan karena saya umat Hindu, serangkaian juga dengan perayaan Kuningan, izinkan saya menyampaikan salam. Om Swastiastu. Baik adik, jadi karena adik meminta perkenalan diri, nama saya Wayan Solo. Kalau di Puja Mandala, saya selaku ketua paguyuban antar umat beragama. Puja Mandala itu adalah sebuah penamaan kompleks pemujaan 5 umat beragama. Ya, puja itu kan artinya memuja. Mandala itu area. Jadi Puja Mandala itu adalah satu area atau satu kawasan tempat pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi di situ ada 5 umat beragama. Di antaranya adalah ada Muslimnya, ada Katoliknya, ada Buddha, ada Protestan, ada Hindu. Konghucu belum, karena memang saat terbangunnya Puja Mandala, Konghucu belum mendapat pengakuan di negeri ini. Itu. Puja Mandala ini memiliki satu proses pembangunan yang boleh dikatakan cukup panjang. Saya ingin katakan bahwa Puja Mandala ini bagian daripada kontribusi terbangunnya kawasan pariwisata internasional Nusa Dua yang dikelola oleh BTDC, sekarang jadi ITDC. Nah, satu hal setelah saya lihat catatan proses terbangunnya kompleks Puja Mandala ini ternyata memiliki 3 landasan utama. Yang pertama itu ternyata di negara kita ini itu sudah ada keputusan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1969, yang mana di sana menyatakan bahwa BUMN atau investor-investor manapun yang membangun satu destinasi pariwisata dengan kapasitas yang begitu besar, itu layak disiapkan satu akomodasi fasilitas pemujaan terhadap Tuhan. Nah, dari video yang telah kita tayangkan, gimana nih pendapat teman-teman tentang perbedaan agama yang ada di Bali? Kalau menurut pendapat kelompok kami, dengan adanya perbedaan agama di tengah masyarakat Bali ini, mereka mampu menciptakan sebuah keindahan. Justru perbedaan di antara mereka itu bukan dijadikan sebagai sumber konflik, tapi mereka mampu mengemas perbedaan itu dalam keindahan seperti Puja Mandala. Bahkan Puja Mandala ini tidak hanya sebagai tempat peribadahan di antara berbagai agama, tapi juga bisa menjadi contoh yang baik sebagai adanya toleransi. Nah, Puja Mandala ini juga mampu membuktikan bahwasannya perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan seperti agama, ras, etnis, bahkan pandangan politik sekalipun ini ternyata bisa berjalan secara beriringan tanpa adanya konflik di antara mereka. Dengan adanya pluralisme, perbedaan di tengah masyarakat yang majemuk, ini mampu menciptakan sebuah keindahan dan menciptakan kehidupan yang harmonis, bahkan penuh dengan kedamaian. Nah, dengan adanya pluralisme ini, mampu menciptakan kehidupan yang diidam-idamkan oleh masyarakat di Indonesia. Teman-teman, perlu kita ingat juga bahwasanya dalam melaksanakan pluralisme agama di Indonesia ini tidak selalu berjalan dengan lancar, tetapi ada juga berbagai tantangan yang harus kita hadapi untuk menegakkan pluralisme ini. Adapun tantangan-tantangan itu mencakup berbagai hal, di antaranya yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan pendidikan tentang pentingnya pluralisme dan toleransi di Indonesia. Minimnya pendidikan tentang pentingnya pluralisme dan toleransi di Indonesia ini
terkadang menjadi sebuah akar masalah dari terjadinya konflik yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian ada juga sikap intoleransi dan diskriminasi. Sikap intoleransi yaitu sebuah sikap atau tindakan yang tidak menerima sebuah perbedaan karena berbagai faktor, yaitu karena perbedaan agama, ras, bahasa, maupun pandangan politik. Adapun ciri-ciri dari sikap intoleransi yaitu mereka yang tidak mau menghargai kelompok lain dan mereka yang tidak mau menganggap kelompok lain. Bisa juga mereka yang menganggap kelompok lain itu sebagai ancaman bagi mereka. Kemudian sikap diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan dari individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain karena adanya berbagai faktor perbedaan seperti ras, agama, sosial, budaya, dan yang lainnya. Contoh dari sikap diskriminasi ini yaitu mereka yang mengucilkan kelompok-kelompok lain. Kemudian ada juga sikap egoisme kelompok atau etnosentris, yaitu kelompok yang menganggap bahwa kelompok mereka, budaya mereka, dan nilai-nilai mereka itu lebih tinggi daripada kelompok lain. Jadi mereka ini merasa lebih baik daripada kelompok lain. Dampaknya yaitu mereka akan kesulitan untuk menjalin kerjasama di antara berbagai kelompok. Kemudian bagaimana sih cara menghadapi berbagai tantangan ini? Di sini kami menawarkan berbagai solusi. Yang pertama yaitu terkait dengan pendidikan multikulturalisme. Melalui pendidikan multikulturalisme, di sini akan diajarkan tentang pentingnya pluralisme, toleransi, dan kerjasama antar kelompok yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada juga dialog antar kelompok. Melalui dialog antar kelompok ini, kita bisa menciptakan komunikasi yang baik di antara berbagai kelompok sosial yang ada. Kemudian ada juga melalui kesadaran diri dan empati. Kemudian yang keempat yaitu kolaborasi antar agama dan budaya di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan terhadap ekstremisme. Diharapkan melalui solusi ini kita bisa meminimalisir terjadinya konflik yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah kita saksikan dan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa disimpulkan bahwasanya Indonesia adalah negara yang majemuk, penuh dengan perbedaan. Nah, terkadang perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan gesekan atau sebuah konflik dengan masyarakat. Kemudian lahirlah pluralisme yang dapat mengemas perbedaan-perbedaan tersebut dalam sebuah keharmonisan. Pluralisme ini mendorong terciptanya kehidupan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.